nih keaslian surat ini kan, kita bisa scan, itu akan keluar di dalam, langsung masuk ke link yang surat aslinya itu, bisa kan lihat asli atau tidaknya tuh. Sangat mudah. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memberlakukan penggunaan e-surat atau yang sering disebut surat digital. Dengan adanya kebijakan e-surat, maka Dinas akan menjamin segi keamanan sistem penerapan e-surat di Metro. Penggunaan e-surat di lingkungan pemerintah Kota Metro telah diberlakukan dan efektif kurang lebih sepekan atau mulai tanggal 24 Juli 2023. Kepala Diskominfo Kota Metro, Subehi menilai, migrasi surat menyurat dari konvensional menggunakan kertas menjadi e-surat di Metro dapat menunjang peningkatan keamanan, efisiensi, serta efektivitas menuju Smart City di bumi Saiwawai. Untuk diketahui, bahwa Diskominfo Metro telah menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Subehi juga menjelaskan sejumlah keuntungan dalam penerapan e-surat di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, penerapan e-surat lebih cepat dan dapat digunakan melalui smartphone. Tidak hanya itu, penerapan e-surat lebih hemat biaya dibandingkan konvensional. Meskipun begitu, terdapat sejumlah surat pemerintah yang masih berbasis konvensional, seperti surat keputusan wali kota. Kepala Diskominfo tersebut juga memberikan jaminan keamanan terhadap penerapan e-surat. Hal tersebut lantaran e-surat yang dikeluarkan dapat diperiksa keasliannya secara langsung dengan cara menggunakan fitur scan QR. Seluruh organisasi perangkat daerah hingga tingkat kelurahan untuk menetapkan e-surat. Kita sudah membuat surat wali kota ya. Jadi berlaku mulai efektif tanggal 24 Juli kemarin, bahwa untuk seluruh OPD sampai di tingkat kelurahan, artinya untuk surat-surat yang tertentu, surat biasa, nota dinas ya, kemudian surat perintah, tugas seperti itu, kita arahkan semuanya untuk menggunakan aplikasi yang ada di portal PNS, yaitu e-surat ya. Jadi semuanya ini sudah kita gerakkan, semuanya perintah Pak Wali itu supaya bisa mengimplementasikan aplikasi e-surat itu di seluruh OPD. Ya, ini untuk pembuatan surat-surat biasa ya, seperti surat undangan, surat perintah, kemudian untuk pembuatan nota dinas ya, yang artinya baik surat yang ditandatangani oleh wali kota, wakil, sekda, sampai di jajaran bawah itu sampai di tingkat lurah itu sudah harus menggunakan itu, karena memang semuanya sudah kita buatkan tanda tangan elektronik ya. Tanda tangan elektronik ini sudah terdaftar semuanya di BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, karena kita bekerjasama dengan BSSN ya. Nah, jadi artinya semuanya sudah kita fasilitasi untuk bisa menggunakan e-surat tersebut. Iya, pakai e-surat nggak? Iya, semuanya internal ya, artinya surat untuk nota dinas kan sifat internal itu bisa pakai e-surat, dan surat yang sifatnya keluar ya itu juga bisa menggunakan e-surat. Apa sih Bang keuntungannya menerapkan e-surat itu Bang? Yang pertama dia lebih cepat ya, lebih efisien ya dari sisi waktu, karena itu kan sudah ada di dalam HP masing-masing ya, di dalam smartphone kita ya, karena kita basisnya kan basis Android ya. Jadi konsep surat itu masuk ke dalam HP kita ya. Jadi kita dimanapun bisa memproses surat itu ya, bisa membaca, bisa menandatangani surat itu ya. Jadi kita nggak perlu lagi mau nyari-nyari pejabat, ini kan kadang-kadang ada pas keluar, ada acara, pas ada dinas luar. Nah kan sering kalau pakai surat-surat biasa kan itu pasti terhambat, bisa berhari-hari surat itu di meja yang pejabat bersangkutan kan. Dengan e-suratnya kan nempel di HP kan, jadi dimanapun dia ada bisa baca, oke, tanda tangani. Jadi otomatis dari sisi waktu itu pasti lebih efisien. Kemudian dari sisi biaya, otomatis kan ini kan nggak menggunakan kertas ya. Otomatis ini sangat-sangat hemat dalam segi untuk belanja ATK dan sebagainya. Nah harapannya nanti proyeksi kita itu dengan penerapan surat ini, ATK bisa kita kurangi belanja ATK-nya seperti itu. Pasti dong. Kalau tanda elektronik itu pasti jauh lebih aman daripada tanda tangan manual, karena dia itu sudah tersertifikasi di BSSN ya. Jadi itu mudah diceknya. Pada saat kita mau melihat keaslian surat itu ya, kita tinggal scan QR-nya itu, kodenya itu, kode responnya itu kan bisa kita scan. Kalau kita scan nanti bisa keluar nanti surat aslinya seperti apa. Jadi kita tinggal bandingkan, kalau seandainya itu di print out ya, surat itu di print out kan bisa juga di print out ya. Nah, kita mau lihat nih keaslian surat ini kan, kita bisa scan, itu akan keluar di dalam, langsung masuk ke link yang surat aslinya itu, bisa kan lihat asli atau tidaknya tuh, sangat mudah ya. Tapi kalau tantangan biasa kan kita suka ada penipuan surat ya,
ada pemalsuan surat dan sebagainya itu mudah, lebih mudah. Tapi kalau tantangan QR code itu sangat-sangat kecil kemungkinan, bahkan hampir tidak mungkin kalau itu dipalsukan. Bang, migrasi e-surat ini kan sudah mulai diterapkan ya Bang. Artinya semua wajib melakukan e-surat, berarti udah nggak bakal ada lagi manual Bang? Ya, kalau tertentu ya seperti surat keputusan wali kota yang itu kan ada proses tersendiri ya, ada pembahasan di bagian hukum dan sebagainya. Mungkin itu belum bisa kita terapkan karena itu beda lah. Tapi kalau surat-surat yang sifatnya surat biasa, surat undangan, surat edaran ya, kemudian surat perintah tugas itu sudah bisa kita terapkan dengan penggunaan e-surat. Nah, seperti itu. Targetnya berapa lama Bang? Ini mulai berjalan menyeluruh Bang, karena kan undangan-undangan masih ada nih Bang yang manual dari OPD ke OPD lain gitu Bang. Ya, yang jelas kita dalam surat wali kota itu per tanggal 24 Juli kemarin itu sudah mulai kita perintahkan untuk diterapkan oleh Pak Wali ya. Pak Wali sudah memerintahkan seluruh jajaran di OPD untuk menerapkan penggunaan e-surat itu ya. Tinggal kita monitor kalau ada OPD yang mungkin masih menggunakan ya, nanti kita berikan himbauan dan teguran lah mungkin ya, diingatkan lah supaya itu segera beralih ke e-surat. Seperti itu. Kendalanya nggak ada Bang, kendala teknis yang lain ya? Insya Allah nggak ada ya, karena kalau dari sisi aplikasi kita sudah sangat siap ya, tinggal ini implementasi di bawah. Mungkin ini kan bicara masalah kebiasaan ya, habit ya, merubah kebiasaan itu kan memang perlu proses ya. Jadi dari dulu yang cuma ya sifatnya mungkin pakai kertas, mungkin ada beberapa mungkin OPD atau orang tertentu mungkin yang mungkin dari sisi apa ya, untuk pemanfaatan aplikasi mungkin belum begitu ya, namanya SDM kan macam-macam. Nah ini selalu ada pembelajaran, selalu ada pendampingan ya, dan Kominfo selalu siap untuk melakukan pendampingan itu di OPD. Kalau ada OPD kesulitan dalam hal implementasi ini, kita Kominfo siap turun. Karena waktu kemarin sebelum diturunkan itu, sebelum kita implementasikan, Kominfo sudah melakukan asistensi ke seluruh OPD sampai di tingkat kelurahan. Bagaimana cara untuk membuat suratnya, bagaimana untuk cara pendatangan dan segala macam udah kita ajar. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV melaporkan.